Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Jumat 23 September 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema, jadilah teladan dalam kasih dan toleransi. Dalam praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat Korintus di masa itu, daging binatang yang dipersembahkan sebagai berhala dibagi atas 3 bagian. 1 bagian dibakar di atas mezbah, 1 bagian diberikan kepada imam, dan 1 bagian lagi dipakai oleh orang yang mempersembahkannya. Bagian yang diberikan kepada imam adalah untuk dirinya sendiri. Jika ia tidak memerlukannya, maka bagian itu boleh dibawa ke pasar untuk dijual. Beberapa anggota jemaat di Korintus berpendapat bahwa mereka bersalah dan berdosa jika memakan daging yang dibeli di pasar atau di kuil, atau memakannya saat dihidangkan untuk keluarga, kerabat, dan sahabat. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, sebab bagi mereka berhala tidak mempunyai kuasa apa-apa dan makanan tidak menjadikan kita berkenan di hadapan Allah. Pengetahuan mereka memang benar, tetapi menurut Paulus, pengetahuan sejati adalah yang disertai kasih dan tidak memberikan kebebasan untuk bertindak seenaknya. Oleh sebab itu, demi kasih, orang mesti rela melepas hak dan kebebasannya. Jangan sampai kebebasan itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebagai persekutuan orang percaya, sudah seharusnya kita hidup saling memperhatikan dan saling memikirkan. Memenangkan dengan kasih jauh lebih baik daripada menyindir, mengkritik, apalagi sambil mempermalukan di depan orang banyak. Contoh sederhana, di sekitar kita mungkin ada orang yang punya kebebasan hak untuk bercanda kelewatan, dan baginya merupakan kesenangan dan tidak berbahaya. Tetapi sering candaan itu dipakai untuk menjatuhkan mental dan menghina kekurangan orang lain. Mengapa harus menghancurkan orang lain demi mendapat kesenangan sendiri? Janganlah menjadi batu sandungan, tetapi jadilah teladan dalam kasih dan toleransi.
Doa malam ini, Tuhan, tolong kami untuk dapat selalu menguasai diri sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.